Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada servisan lagi dari motor Beat F1, Beat injeksi yang starter tangannya halus, atau dengan nama lain Beat ESP yang keluaran terbaru. Motor ini disetar cuma magnetnya cuma goyang-goyang aja, nggak mau muter, dan bunyi cetik-cetik doang, tapi nggak bisa di start tangan. Dan kalau di engkol bisa hidup. Dan ini lagi dibersihkan di area soket-soketnya. Memang agak teyeng, jadi dilakukan pembersihan dengan cara dikorek-korek dengan kawat agar supaya korosi yang terjadi pada soket ECU-nya ini biar lancar arusnya terhubung. Oke teman-teman, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe serta lonceng notifikasinya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih yang telah mensupport. Dan ini dilakukan pengecekan pada area kabelnya. Dan ini lagi dicek di bagian sensor IACV yang terletak pada throttle body. Dan setelah dilakukan pengecekan ternyata aman soketnya, nggak ada karatan. Dan ini juga soketnya sensor EOT aman semua, masalah bukan di sini berarti teman-teman. Dan soket-soket semua kabel yang berhubungan dengan start tangan harus dicek. Nah, ini soket yang terhubung ke ECU start tangan. Tapi tetap aja teman-teman, di start tangan itu cuma goyang-goyang aja magnetnya, nggak mau muter, artinya nggak mau hidup, cuma bunyi cetik-cetik doang teman-teman. Dan akhirnya dilakukan pembongkaran pada area magnet. Memang kelihatan udah kayak kotor sekali nih, ya ampun. Dan ternyata benar teman-teman, magnetnya penuh dengan debu. Walah, nih lihat ini, debu tok teman-teman. Ini kalau nggak dibersihkan, ini debu ini menghalangi teman-teman. Akhirnya sensor CKP nggak bisa membaca dengan benar. Jadi harus dibongkar area spoolnya agar bisa dilakukan pembersihan. Ini kemungkinan si pemilik motor ini sering melewati area pengerasan jalan. Ini kalau nggak salah ini orangnya mungkin kerja di proyek jalan. Ini kayak gini nih. Memang motor ini sebelumnya nggak tahu di servis ke bengkel, jarang sekali perawatan. Makanya jadi kayak gini nih, penuh dengan debu tok. Ini sering melewati pengerasan jalan. Aduh, banyak sekali nih teman-teman. Ini ada setengah mili nih tebalnya debunya ini. Jadi yang menyebabkan sensor CKP terhalang dengan magnet, makanya susah muter magnetnya itu, cuma bunyi cetik-cetik doang. Sebelumnya memang sudah dilakukan pengecekan, ditukar sama aki motor lain yang start tangannya normal, ternyata masalah tetap aja. Dan ditukar juga bagian itu relaynya. Wih, abunya banyak sekali teman-teman. Dan dilakukan pengecekan pada relaynya itu juga aman. Relay utama sama relay star itu aman ternyata, nggak ada masalah. Ternyata setelah dibongkar magnetnya ini baru ketahuan. Dan ini ada sedikit luka ini di bagian area kabel spoolnya ini. Ini kemungkinan karena ikatan dari bawaan pabriknya itu kuat.
Ya maksudnya ikatan klemnya itu kuat, makanya terjadi gesekan pada area mesin atau rangka mesin yang menyebabkan luka-luka pada kabelnya ini. Dan ini adalah magnetnya. Ini tadi lumayan ada setengah mili nih debunya nutupi magnet ini teman-teman. Saking tebalnya makanya magnet susah muter. Ini lagi penyambungan pengisolasian pada area kabel yang luka ini. Jadi harus diisolasi dengan baik secara terpisah agar supaya tidak terjadi korslet pada sensor CKP-nya yang menyebabkan start tangan sulit hidup. Memang benar sebelum dilakukan pembongkaran pada magnet ini, motor ini udah ditukar akinya sama motor lain yang normal start tangannya. Ternyata tetap aja. Bahkan ditukar relaynya, dua-duanya relay start tangan sama relay utama itu tetap aja dengan motor yang normal itu. Ternyata bukan di situnya masalahnya teman-teman. Ini baru ketahuan ternyata di bagian spoolnya. Usahakan sebelum mengganti partnya motor dilakukan pengecekan dulu dengan cara menukar dengan motor yang masih normal. Apakah masih baik atau enggak. Kalau memang benar-benar rusak baru kita ganti partnya itu. Biasanya motor Honda ini terkenal dengan ikatan pada klemnya itu, bawaan pabrik itu sering kuat sekali, sering terjadi putus, kadang luka karena ikatan klemnya itu sangat kuat sekali. Itu dari pabriknya itu nggak tahu kenapa itu. Dan ini setelah dilakukan pengisolasian ini dipasang kembali teman-teman spoolnya. Dan sudah dibersihkan di area sensor CKP-nya juga. Tadi memang tebal sekali, ketutup sama debu yang bukan main itu, lumayan. Dan kita kancing ini menggunakan kunci L ukuran 5. Dan jangan lupa teman-teman, ini pelatnya ini fungsinya untuk menahan kabel dari sensor CKP dan dari spool agar supaya enggak tergesek dengan magnet. Dan setelah kita melakukan pengetesan pada tombol startnya, mudah-mudahan jadi ya. Simak. Alhamdulillah teman-teman, ternyata berhasil. Udah bisa start tangan lagi teman-teman, tanpa capek di engkol. Dan inilah teman-teman penyebab motor susah start tangan, nggak mau di start tangan. Ternyata terjadi kotor pada area magnetnya teman-teman, banyak debu. Ya teman-teman, dan kita coba lagi sekali lagi start tangannya. Oke, alhamdulillah ternyata lancar. Oke teman-teman, sekian tutorial dari saya penyebab start tangan bunyi cetik-cetik. Terima kasih telah menyaksikan video ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.